Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Variana Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku kali ini. Dan makasih juga buat kalian yang udah subscribe. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Oke guys? By the way, kali ini aku akan membahas mengenai makhluk mitologi. Sebelum itu, menurut kalian apa sih mitos ini? Mitos adalah sesuatu hal yang memang tidak benar atau tidak nyata. Yang dimana mitos ini diceritakan oleh orang-orang zaman dulu atau orang-orang kuno yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena atau bertujuan untuk menakut-nakuti seseorang agar orang tersebut berkelakuan baik. Dan biasanya mitos-mitos ini diceritakan gitu loh, secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Tapi guys, bagaimana menurut kalian mengenai makhluk mitologi? Yang dimana makhluk-makhluk tersebut berasal dari mitos atau sesuatu yang tidak nyata. Apakah benar hewan-hewan tersebut tidaklah nyata dan hanya karangan orang semata? Dan kali ini aku akan membahas mengenai makhluk-makhluk mitologi yang ternyata ada dari dunia nyata. Nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi videonya. Yang pertama ada Thunderbird. Mitos ini berasal dari penduduk asli Amerika, yang dimana mengisahkan bahwa adanya seekor burung raksasa yang amat sangat besar yang pernah terbang atau yang pernah terlihat di langit Alaska. Bahkan guys, karena saking besarnya, digadang-gadang makhluk tersebut dapat mengambil anak paus dari lautan dengan cakarnya. Sedangkan di Eropa sendiri, mitos ini dikenal sebagai naga terbang. Faktanya, menurut GenuEmpire.com, mengatakan bahwa beberapa orang pernah melihat seekor burung yang sangat besar dengan sayap 2,5 kali lebih besar dari elang botak dan 8 kali lebih panjang dari elang laut yang terbang di langit Alaska. Bahkan guys, makhluk tersebut dikatakan adalah burung yang paling besar atau terbesar di dunia sampai saat ini. Menurut BBC, ahli biologi mengatakan bahwa burung tersebut kemungkinan besar adalah elang Steller. Yang dimana elang ini lebih panjang dan juga lebih berat gitu loh dari elang botak. Elang laut Steller ini biasanya berada di Jepang ataupun di Rusia. Meskipun ada juga kemungkinan bahwa elang Steller ini berada di luar jangkauan wilayah tersebut. Dan mungkin burung inilah yang dipercaya sebagai Thunderbird dari beberapa abad yang lalu. Yang kedua adalah Kraken. Kraken ini muncul di film Pirates of the Caribbean, yang dimana makhluk tersebut atau makhluk laut tersebut dikatakan suka meneror gitu loh Kapten Jack Sparrow selama berabad-abad. Nah, makhluk mitologi ini digadang-gadang memiliki tentakel yang sangat panjang gitu loh. Bahkan, konon katanya dapat menarik hingga menenggelamkan sebuah kapal. Para ilmuwan saat ini percaya bahwa legenda tersebut didasarkan pada gurita raksasa yang memang ada di dunia nyata saat ini guys. Walaupun tidak semengerikan ataupun semenakutkan yang ada di film-film ataupun yang ada di legenda. Menurut BBC, gurita nyata ini dapat tumbuh dan besar gitu loh, hingga sepanjang 50 kaki. Ini tuh benar-benar sangat besar. Bahkan setidaknya ada satu ahli panteologi mengatakan bahwa dirinya ini menemukan bukti bahwa ada memang gurita trial yang dimana panjangnya ini mencapai 100 kaki guys. Bisa kebayangkan kalian seberapa besarnya itu. Bagaimana menurut kalian mengenai makhluk yang satu ini? Lanjut guys. Yang ketiga ini adalah Hobbit. Yang dimana Hobbit ini awal kemunculannya ada pada film The Lord of the Rings. Tapi guys, kenyataannya ras manusia proto ini memang sungguh ada gitu loh di bumi antara 190 dan 50 tahun yang lalu. Pada tahun 2003, Life Science ini mengatakan bahwa mereka ini pernah menemukan sebuah kerangka wanita dewasa setinggi 3 kaki di sebuah gua yang ada di Indonesia. Pada awalnya ada spekulasi yang mengatakan bahwa kerangka tersebut merupakan kerangka milik orang yang memiliki mikrosefalika, yakni suatu kondisi medis yang mengakibatkan si penderita ini memiliki tubuh yang pendek. Namun guys, perbandingan tengkorak dengan mikrosefalika modern menunjukkan bahwa tengkorak itu berasal dari satu individu yang khas. Nah, sejak saat itu, para ilmuwan ini menemukan lebih banyak lagi kerangka-kerangka Hobbit yang dikenal secara alamiah yang bernama Homo floresiensis. Tapi guys, tidak ada yang mengetahui alasan kepunahan dari Hobbit ini. Bagaimana menurut kalian mengenai kisah makhluk mitologi yang satu ini? Lanjut guys. Selanjutnya adalah Bunyip. Nah, Bunyip ini digadang-gadang adalah sebuah makhluk mitologi yang meninggali rawa ataupun sungai di Australia.
Bunyip ini merupakan legenda gitu loh dari suku aborigin menurut Australian History. Bunyip ini memiliki arti setan atau roh. Dan digadang-gadang bahwa makhluk tersebut ini kayak persilangan gitu loh antara seekor buaya dan juga kuda. Menurut legenda, bunyip ini suka menguntit dan bahkan membunuh manusia. Tapi guys, sebenarnya legenda ini memiliki kisah asal-usul yang lebih rasional, yakni pada tahun 1839, yang dimana diketemukan sisa-sisa kerangka hewan yang mirip Diprotodon yang ditemukan di Australia. Nah guys, sebenarnya Diprotodon sendiri merupakan hewan pemakan tumbuhan. Tapi, yang mengerikan adalah dia ini sama seperti kuda nil dan badak kalau lagi mengamuk. Dan sebenarnya Diprotodon ini merupakan hewan yang memang sudah lama punah gitu loh di Australia. Kira-kira kepunahannya ini antara 20.000 tahun hingga 40.000 tahun yang lalu guys. Bagaimana menurut kalian mengenai kisah makhluk mitologi yang satu ini? Lanjut. Selanjutnya adalah Komodo naga. Salah satu hipotesis mengenai asal-usul legenda naga ini adalah diketemukannya tulang dinosaurus dalam salah satu tulisan di abad ke-4 sebelum Masehi. Sejarah Tiongkok nih yang bernama Chang Qiu membahas sisa-sisa kerangka naga yang pernah diketemukan di provinsi Sichuan. Nah, kemungkinan artefak serupa ini juga dikenal gitu loh di Eropa. Nah, inilah yang memungkinkan legenda munculnya monster bernafas api, guys. Ada juga kemungkinan bahwa orang-orang di abad pertengahan mungkin bertemu naga di Indonesia yakni Komodo. Menurut Smithsonian, Komodo ini bisa lebih berat gitu loh, 150 pon dan panjangnya bisa melebihi 10 kaki guys. Dan ternyata naga di abad pertengahan ini memang tidak terlalu besar. Lukisan terkenal Raphael tentang Street George dan naga menggambarkan seekor binatang yang tidak lebih besar dari singa. Tapi justru lebih mirip gitu loh sama Komodo di kehidupan nyata. Bagaimana menurut kalian mengenai kisah makhluk mitologi yang satu ini? Nah, Chupacabra ini merupakan makhluk vampir yang pertama kali terlihat di dekat pergantian abad ini. Nama Chupacabra ini memiliki arti penghisap kambing. Tapi, diketahui juga bahwa makhluk ini juga bisa menghisap hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Jadi nggak melulu mengenai kambing gitu loh. Kadang-kadang ia mampu melompat dengan jarak yang sangat jauh dan memiliki mata yang sangat merah. Nah, penampakan terbarunya adalah mereka ini memiliki taring dengan kulit tebal yang tidak berbulu seperti gajah. Dan tidak seperti makhluk kripto yang lainnya. Mayat Chupacabra ini sebenarnya pernah ditemukan guys. Banyak orang yang telah membunuh dan juga menemukan mayat yang diduga bahwa mayat tersebut merupakan mayat binatang yang diyakini sebagai mayat Chupacabra. Dan kenyataannya guys, Chupacabra ini merupakan seekor anjing hutan yang memang tidak berbulu. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Menurut mitologi.net, basilik ini lahir ketika ayam jantan duduk di atas telur ular. Telur-telur itulah yang konon katanya menciptakan makhluk mitos berkepala ayam. Memiliki sayap dan kaki ayam, tetapi dengan tubuh menyerupai ular. Balisik ini dipercayai memiliki api gitu loh, atau bisa menyemburkan api dari mulutnya. Bahkan kadang-kadang ia bisa melumpuhkan musuhnya hanya dengan tatapan matanya saja. Diceritakan juga ia ini bergerak menggunakan bagian depan tubuhnya yang tegap, hidup di tempat yang berpasir, dan hanya musanglah yang dapat membunuhnya. Nah, itu adalah bukti bahwa basilis ini merupakan ular kobra Mesir. Selanjutnya adalah manusia serigala. Manusia serigala ini sudah mewarnai imajinasi kita gitu loh selama berabad-abad lamanya guys. Tetapi guys, ada penjelasan yang memang sangat logis gitu loh mengenai manusia serigala ini. Nah, di peradaban kuno tidak ada yang namanya vaksinasi rabies kan. Dan rabies ini tidak hanya terjadi pada hewan-hewan liar aja guys, melainkan hewan atau anjing peliharaan juga. Nah, oleh sebab itu biasanya orang-orang yang tergigit oleh anjing-anjing rabies ini kayak menderita gitu loh dan menunjukkan gejala-gejala yang aneh kan. Jadi begitulah legenda manusia serigala ini berakhir guys. Sebenarnya hampir di setiap kebudayaan ini memiliki makhluk mitosnya masing-masing. Salah satunya ada Lion Macumhail yang merupakan seorang raksasa gitu loh di Irlandia. Yang konon katanya pernah membangun dan juga menghancurkan Giant Causeway di Irlandia Utara. Tapi guys, manusia raksasa ini tidak hanya isapan jempol belaka, melainkan di dunia nyata ini juga ada manusia raksasa yang tingginya melebihi 8 kaki.
Menurut ncDNA Day, beberapa manusia ini memang tinggal di Irlandia. Mereka ini mengidap tumor hipofisis genetik yang menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat dan abnormal gitu loh bagi sang penderitanya. Hal ini juga biasanya dikenal dengan gigantisme, yang dimana dapat juga ditelusuri di abad ke-18. Nah, salah satu contohnya adalah pemain sirkus yang dimana tulangnya ini masih dipajang di Museum Hunterian. Contoh genetik ini menunjukkan bahwa sebenarnya mutasi ini memang sudah sangat lama gitu lah. Sehingga membuktikan bahwa sebenarnya manusia raksasa ini tidak hanya mitos, tapi melainkan ada juga di dunia nyata, guys. Bagaimana menurut kalian mengenai kisah makhluk yang satu ini? Dari bukti-bukti yang kita sebutkan tadi, sekarang kita tahu bahwa gambaran-gambaran mengenai makhluk mitologi yang berdasarkan legenda ini pernah dilihat oleh orang-orang zaman dahulu atau orang-orang kuno, guys. Hanya saja legenda itu berubah menjadi kisah-kisah mistis yang tidak diketahui kebenarannya, guys. Dan itulah tadi mengenai beberapa makhluk mitologi yang memang didasarkan pada dunia nyata atau yang ada di dunia nyata. Bagaimana menurut kalian mengenai makhluk-makhluk mitologi yang kita bahas tadi? Oke guys, gitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe. Dan bagi kalian kalau misalnya ada kritik dan saran, jangan lupa untuk tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar agar aku juga bisa baca-baca di sana. Dan aku mau ucapin banyak makasih juga buat kalian yang masih nonton aku di menit saat ini. Oke guys, see you di next video selanjutnya. Bye bye.